Oke, jadi di depan kita udah ada kakak cantik dan ganteng-ganteng, ya kan? Nah, pinter-pinter lagi dari perguruan tinggi hebat yang ada di Lampung ya. Kayaknya kita perkenalan aja kali ya kak. Iya. Takut ini saran juga, jadi mendingan kita perkenalan aja. Ya, jadi biarin yang nonton juga nggak penasaran namanya siapa. Nanti orang ngecap lagi, Ki itu yang pakai baju hijau siapa namanya, gitu kan? Yang pakai warna biru banter sama kayak OSIS siapa dia namanya gitu kan? Apa dikira semangat kembali masuk OSIS? Iya, jadi kita perkenalan nih kak. Mulai dari kakak yang paling hijau paling ganteng, iya kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadri Habib Firdausi dari Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Lampung. Hai kak. Selamat datang. Selamat datang di Semansa kak. Terus selanjutnya kakak dari Polinel lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Muhammad Iksan Zakti dari Politeknik Negeri Lampung. Hai kak Iksan. Hai. Oh juga nih kakak yang alamatnya beda sendiri, yang paling cantik lagi. Mir, ada saingan Mir. Aduh, udah deh kayaknya. Iya. Mending aku pulang aja deh. Ya, jangan Ki. Ya udah kak, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triksi, saya dari UIN Madani Taman. Hai kak Training. Hai. Nah, jadi sebelum pembahasan nih kak, kita mau tanya dulu nih. Kita tuh sebenarnya penasaran nih Mir ya. Iya, kuliah itu kayak gimana sih kak? Kayak Iya. kalau kita nonton di film tuh asik gitu Asik kan. banget kayaknya, keluar masuk Iya. kampus, Terus kayak outfitnya itu fashionable ya. Gila, gitu. Terus bawa buku cuma 1-2 biji doang, nggak kayak SMA dari pagi sampai sore itu standby di kelas. kayak udah di situ-situ aja gitu kan, Iya. nggak boleh keluar, kayak ya udah ya di situ-situ aja gitu. Gerbang dikunci gitu kan. Nah, yang nyatanya itu gimana sih kak kalau mahasiswa di kampus itu apakah sama dengan di sekolah atau seperti apa juga? Bisa dijelaskan dari kak Tri ini apa pak? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau di universitas itu yang aku rasain jadwalnya, yang pertama jadwalnya itu fleksibel sesuai dengan dosennya gitu. Kalau Lanjut ya. lanjut ya. Terus pakaiannya juga bebas, tapi kalau ada beberapa fakultas yang Jadi gini kak, bener nggak sih kalau di kampus itu tuh bisa keluar masuk seenaknya, kayak kita walaupun nggak ada jam gitu bisa kemana-mana aja, bisa ke kantin, bisa pakai baju bebas, nggak kayak di sekolah. SMA kan kayaknya kalau pakai baju itu cuma kayak putih abu-abu, terus olahraga, pramuka, batik gitu doang kak. Kalau emang ke dunia kampus itu bajunya diatur juga atau seperti apa? Kalau dari Politeknik sendiri itu karena kebanyakan praktek, biasanya itu kami praktek itu harus menggunakan baju praktek dari kampus sendiri. Jadi sama seperti di sekolah. Sama, jadi tetap ada seragamnya ya. Itu Kayak dari gitu. Politeknik sendiri. Oh, Jadi menurut kakak ini lebih enak SMA atau udah kuliah nih? iya. Karena baru ngerasain kuliah Daring ya kayak. satu semester, Satu semester daring sama aja kita 3 daring ya. karena baru ngerasain kuliah 1 semester dan itu pun online, jadi belum ada rasa apa. Oke, jadi itu tuh dunia kampus tuh kayak gitu, hampir sama-sama sekolah SMA, cuman apa ya, kayak pembelajaran tuh mesti dari pagi sampai sore berjadwal aja kan kayak di sekolah di siang ya datangnya siang, kalau di pagi datangnya pagi seperti itu.
Itu juga tambahan sih buat kakak semua yang di rumah, siapa tahu kepo kan, pengen tahu Iya, dunia siapa tahu kampus kan. seperti apa. Daripada nggak bisa tidur gitu, Nah, kuliah tuh kayak gimana. Nah, jadi kita langsung aja nih kak pembahasan pertama. Kan di setiap kampus itu pasti ada jurusan dan fakultas atau program studi. Nah, kalau untuk di universitas kakak itu fakultas program studinya itu ada apa aja sih kak? Dari Polinilwa dulu nggak apa-apa. Oke, untuk politeknik sendiri itu ada 5 jurusan dan 23 program studi. Untuk jurusannya sendiri itu yang pertama ada teknologi pertanian, ada ekonomi bisnis, ada perkebunan, ada peternakan, dan ada juga budidaya tanaman pangan. Dan seperti itu. Kalau untuk di UIN Raden Intan Lampung ada fakultas atau program studi apa aja pak? Untuk di UIN itu ada 6 fakultas dan 30 prodi. Disebutin semua ini prodinya. Boleh. Coba tahu kakak di rumah juga penasaran kan ya? Nggak bisa tidur, mending tahu aja kan. Nggak apa-apa ya? Iya nggak Ya, nggak apa-apa. apa-apa, Kak. Panjang banget tapi ya siap-siap yang di rumah. Aku sampai bawa data nggak boleh. Iya nggak apa-apa. Gak fair lah, gak fair. Kira-kira gak disebutin juga kan. Tapi ini banyak mau 30 nanti bosan gimana? Nggak apa-apa. Informasi tambahan aja untuk yang di rumah. Sepatutnya kakaknya juga pada pengen fokus kan di jurusan seperti itu kan. Jadi fakultas itu yang pertama ada fakultas adab. Jadi prodinya itu ada ilmu perpustakaan dan informasi Islam, lalu ada sejarah peradaban Islam, terus ada fakultas tarbiyah dan keguruan, ada prodinya pendidikan agama Islam, pendidikan bahasa Arab, manajemen pendidikan Islam, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan biologi, pendidikan fisika, bimbingan dan konseling, pendidikan matematika, pendidikan anak usia dini, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Untuk fakultas ekonomi dan bisnis Islam itu ada prodi akuntansi syariah, perbankan syariah, ekonomi syariah, manajemen bisnis syariah. Terus kalau fakultas dakwah dan ilmu komunikasi itu ada prodi komunikasi dan penyiaran Islam, pengembangan masyarakat Islam, manajemen dakwah, bimbingan konseling Islam. Terus fakultas usuluddin dan studi agama itu ada ilmu Al-Quran dan tafsir, akidah dan filsafat Islam, pemikiran politik Islam, psikologi Islam, sosiologi agama, studi agama-agama, tasawuf dan psikoterapi. Untuk fakultas yang terakhir yaitu fakultas syariah itu ada prodi hukum keluarga, hukum tata negara, sama hukum ekonomi. Wah banyak banget nih. Kira-kira bingung nggak sih kakaknya kan di rumah sampai aduh mau masuk apa ya? Iya kayaknya banyak banget tuh fakultas sama program studinya dari UIN Raden Intan Lampung ya. Baru berpikir, Nah, oh, terus- ini aja segitu. Iya, nah terus cara masuk di kampus kakak itu bisa lewat jalur apa aja nih kak? Dari UIN nggak apa-apa? Kalau di UIN itu ada 3 jalur masuk. Yang pertama itu ada SPAN-PTN, itu kayak SNM-nya PTN lain. Terus kalau ada UMPTN, UMPTN itu kayak SBMPTN. Terus ada UM Mandiri, ya mandiri lah. Kalau untuk pendaftaran mandiri itu pihak kampus menyediakan fasilitas atau kayak cara masuk dalam jalur mandiri itu seperti apa kalau untuk di UIN Raden Intan Lampung? Untuk di UIN Raden Intan Lampung, untuk jalur UIN Mandiri itu ada ujiannya. Berhubung lagi masa pandemi kayak gini, mungkin tahun ini juga diadakan online. Gak tahu juga kalau ada perubahan lagi. Terus ada syarat nilai rapor kalau nggak salah. Kalau nggak ada perubahan gitu. Jalur mandiri nih kak, ada nggak sih beasiswa yang disediakan oleh kampus atau dari luar gitu, dari kampus kakak sendiri? Pastinya ada, kalau setiap universitas itu pasti ada beasiswa. Yang paling populer aja ya, kalau di Iya, Pak. UIN itu
ada beasiswa bilik misi yang pasti, sama di UIN Wageningen juga ada banding PTN. Tuh, bagi kakak yang di rumah ya, yang pengen masuk ke jalur beasiswa bisa belajar. Bisa Ya banyak kan? ya, ada banyak juga. Ada banyak juga tadi cara pendaftarannya kalau untuk di UIN dan Intanamong. Tapi kalau untuk di Polinela nih, cara daftarnya ada apa aja nih kak? Kalau untuk Polinela sendiri itu ada 6 jalur. Beda sama tahun kemarin. Tahun kemarin itu cuma ada 4. Kalau untuk tahun ini ada 6. Tambahannya itu SNMPTN sama SBMPTN. Jalur yang pertama itu SNMPN. SNMPN ini khusus untuk D3. Sistemnya sama seperti SNMPTN. Cuman ini khusus untuk jenjang diploma 3. Kemudian berikutnya itu SBMPN. SBMPN ini sama aja kayak SBMPTN, cuman bedanya untuk jenjang diploma 3 ini melalui tes ya. Kalau SNMPN itu kan melalui seleksi rapor. Kemudian yang ketiga itu ada jalur PMKAB. Jalur PMKAB ini jalur seleksi prestasi akademik dan non akademik, sama kayak SNMPN, cuman bedanya PMKB ini jalur khusus dari Polinela sendiri gitu loh. Kalau yang tadi sebelumnya itu jalur untuk Politeknik seluruh Indonesia. Kalau PMKB ini khusus Polinela sendiri. Kemudian jalur mandiri itu ya kayak kampus-kampus lain gitu lah ya. Ini jalur terakhir gitu. Ada tesnya juga. Kalau tahun kemarin nggak ada karena belum gagal. Kalau tahun ini karena belum ada pengumuman juga. Jalur selanjutnya yaitu SBMPTN, SNMPTN dulu ya. Jalur selanjutnya SNMPTN itu sama kayak SNMPTN, cuman di Politeknik sendiri khusus untuk jenjang diploma 4. Kemudian jalur selanjutnya jalur SBMPTN juga sama kayak SBMPTN, jalur PS, tapi khusus jenjang diploma 4. Oke. Benar kan? Jadi tuh ada SBMPTN, SNMPTN, cuma ada jalur juga yang khusus dari Polinela sendiri tadi buat. Jadi kalau kak semua yang pengen daftar, iya beberapa yang di rumah kayak dapat apa aja nih kalau kuliah di sini gitu. Dari UIN nggak apa-apa langsung. Kalau dari UIN fasilitasnya kayak yang basic, yang utama pastinya gedung kampus ya untuk kuliah, ruang kelas atau ruang kuliah, terus lab, laboratorium, terus ada perpustakaan, pusat bahasa sama masjid. Terus kalau di UIN juga ada asrama namanya Mahat Al-Jamiah. Kalau di Mahat Al-Jamiah ini kayak asrama sekaligus pondok gitu. Untuk yang mau pondok sekaligus asrama bisa asrama gitu. Nah, terus kalau untuk pondok itu mahasiswanya dipungut biaya atau emang free dari kampusnya Kak? Kalau asrama, Iya. itu pasti ada biayanya sendiri. Untuk biayanya sendiri, aku kurang tahu karena belum ini ya cari-cari karena masih pandemi kayak gini. Iya. Jadi mungkin kalian bisa cari di internet ya, atau Bisa diterin mungkin website dari UIN yang nanti bisa dicari sama kakak di Google kan banyak nanti kayak bisa di search aja. Terus untuk pertanyaan selanjutnya nih, fasilitas untuk Polinela belum? Sekali dijelatin dong. Iya. Nanti dikasih tahu. Nanti di rumah penasaran. Terlalu fokus nih, harus fokus sama. Padahal Ini yang di rumah pertanyaannya. udah nungguin nih. Kok kalau Iya. datangin gak suruh ngomong? Katanya. Iya kan ya, udah langsung aja ke kakak dari Polinela. Kalau fasilitas di Polinela itu kayak kampus-kampus lain gitu sih ya, kayak gedung, GSG, masjid, dan lain-lain gitu. Tapi kalau untuk fasilitas andalan Polinela sendiri itu sih lahan praktik yang luas gitu. Sama satu lagi itu ada wifi. Jadi di setiap gedung itu Polinela punya wifi.
sama di sini Polimera nggak menyediakan ini ya, nggak menyediakan asrama, tapi di Polimera itu ada namanya mes gitu, mes. Jadi cuman itu nggak untuk banyak orang gitu, nggak bisa untuk banyak orang. Jadi kita siapa yang nginep di mes itu kita tugasnya itu ngejagain lahan parkir. Di Polimera ada yang kayak gitu. Jadi Boleh tambah nih? boleh Kak, lanjut aja. Boleh. Tadi ada ketinggalan, lingkungan juga termasuk ini ya fasilitasnya. Kalau di UIN lingkungannya itu asli banget karena UIN juga masuk ke dalam 10 daftar universitas hijau Bos, kampus. keren loh. Jadi di sana nggak akan bosan karena Wah, Sejuk banget keren rasanya. sih. Terus yang mau ngambil pertanian juga Polimera Bisa langsung di Polimera. sendiri. Iya. Keren sih, keren. Punya lahan sendiri. Oh, baru banget lagi lahannya kan Mira. Jadi kan nggak takut untuk kehabisan lahan gitu, Iya, kan? jadi Karena bisa, lebar gitu. jadi bisa di mana aja. Terus untuk pertanyaan dulu nih. Udah ngomongin semuanya, kita belum tahu skor nih Kak. Skor UTBK SBMPTN tuh berapa coba? Iya. Dari kampus Polimera. Kakak. Untuk skor UTBK SBMPTN bisa dari ini Kak, pengalaman Kakak tahun kemarin bisa disampaikan kepada kakak kelas 12 yang nonton di rumah. Untuk pengalaman dari saya waktu masuk ke Politeknik itu jalur SNMPTN sama kayak SNMPTN Universitas itu. Jadi setahu saya SBMPTN tahun lalu itu sebenarnya seharusnya ada tes, cuman karena pandemi jadi seleksi rapot aja gitu. Seleksi rapor. Jadi kalau untuk patokan skor UTBK nantinya itu kami sendiri kurang tahu gitu. Mungkin ya dari saingan-saingan diambil yang paling bagus. Oh jadi gitu. Nah intinya ya, Jadi- kakak semua itu harus belajar. Iya, itu sebaiknya nyiapin itu tuh dari kelas 12-nya atau dari kelas 10 kita udah harus Nyiapin Kak memperbaiki untuk nilai gitu, Kak? persiapan kita masuk ke perguruan tinggi. Biasanya di soal tes itu ada namanya tes TPA, tes potensi akademik. Nah itu isinya itu soal SMA kita dari kelas 1 sampai kelas 3. Tuh, dapat bocoran langsung tuh. Berarti harus Dari- diingat kan pelajarannya. Iya, berarti emang harus dari kelas 10, 11, 12 dan harus Enggak, masalahnya ini Belajarnya? pelajaran kelas 12 aja udah lupa. kelas 10 aja udah lupa. Iya kan, gimana mau ini? ingat gitu kan? Iya, jadi harus inget-inget lagi, buka buku lagi dari kelas 10, 11 yang mau untuk kelas 12 yang pengen masuk di Polinela tuh udah dapat bocoran dari Bukunya kakak. udah kebakar sih Kak. Aduh parah sih ini. Jangan dicontoh ya. Nah kalau tadi nih untuk kakak, Kalau pernah masuk jalur Spanteripin, ya Spanteripin itu pakai nilai rapor semester 1 sampai 5 udah ini ya jalur di sekolah udah lewat, jadi belum ada batasan sih apa nilai berapa karena kan kita nggak bisa tentuin nilai berapa bisa masuk. Yang pasti coba aja dulu, pasti kesempatan tuh ada tuh. yang penting berusaha, belajar dan diiringin Doa. doa. Iya. Karena betul. kita berusaha kan Tuhan yang Maha Esa yang membantu. Iya betul banget, betul banget. Terus untuk boleh ngasih semangat nggak? boleh banget, Boleh ya, banget, boleh Kak. banget, boleh banget. Ini aku kasih semangatnya aja ya. Karena berhubung jangan kan apa masa pandemi kayak gini tuh kita jadi apa ya? Makan. Kelena gitu kan. Oh. Gak belajar padahal mau TBK karena kita nggak bisa ngandelin sama SPMPTN sama SNM kan. Kita harus tetap belajar gitu. Terus ya yang pertama itu semangat buat kelas 12 ya, atau kakak-kakak kelas 12. Jangan buat batasan yang sebenarnya itu nggak ada gitu. Kalian tuh bisa melampaui diri kalian sendiri gitu. Terus orang bodoh itu nggak bisa belajar dari kesalahan. Kalau pintar itu bisa belajar dari kesalahan. Tapi kalau orang bijak itu dia belajar dari kesalahan orang lain. Yang banyak seliweran tuh di sosmed, apa sih penyebab gagal SNMPTN?
itu yang paling pertama, urutan pertama itu gagal SNMPTN itu karena nunda-nunda belajar. Jadi kalau udah ada ciri-ciri nunda-nunda belajar ya, udah Kita hati-hati aja kayaknya. ya hati-hati. Hati-hati aja. Tapi ini beruntungnya kalian udah tahu nih kalau gagal SNMPTN itu karena nunda-nunda belajar. Jadi kesempatan sekarang adalah berubah. Jadi jangan nunda-nunda belajar lagi. Nah, jadi mulai sekarang fokusin belajar. Ya harus semangat. Harus semangat belajar, jangan patah semangat. jangan kasih kendor ya. Iya, pokoknya harus kejar terus gitu kan. Kita punya cita-cita, jadi ya harus fokus banget sama cita-citanya, harus belajar, diiringi dengan doa. Semangat itu jangan pernah pudar ya. Iya, harus Iya. tetap semangat. Nah, terus untuk kita mau tanya nih, tips dan trik untuk lolos di SBMPTN dan SNMPTN apa nih Kak? Dari Polemila juga apa? Bingung juga sih karena kita masuk jalur kalau di Polemila. SN. SN. Kalau aku di Spandekin itu pakai nilai rapor. Jadi mungkin bisa ditanyakan kepada yang lain-lain nanti ya? gitu ya. Iya. Mungkin di kampus lain. Kasih pertanyaan. Ganti pertanyaan aja. boleh. Iya. Jadi ini untuk kan tadi dilihat dari rapot tuh Kak. Grafis rapotnya harus naik kah? Apa ada di mata pelajaran apa aja yang harus naik atau Lempeng aja gitu, lurus sama aja dari grafiknya kelas. naik turun itu juga bisa diterima. Yang dilihat dari pihak universitas itu nilai apa aja gitu Kak? Oke. Setahu saya untuk nilai tersebut sebisa mungkin harus terus naik, jangan sampai naik turun, karena itu juga akan mengganggu kesempatan kita untuk lolos. Kalau standar, kemungkinan insya Allah bisa itu kalau standar. Jadi grafis standar sama naik. Kalau bisa jangan sampai turun Mas Kak ya. Karena kalau turun itu ya bakal Udah. kesempatan untuk dapat dan masuk itu bakal sulit. Susah, gitu. Kecuali kita harus lewat pendaftaran jalur lain gitu. Ada satu lagi yang buat peluang lolos itu semakin banyak itu prestasi non akademik itu membantu banget. Jadi dari kalian di rumah yang punya prestasi nih Yang di pintar non-akademik, olahraga. yang pintar olahraga, yang pintar nyanyi mungkin bisa. Oh, bisa nih. Langsung di sama kakak itu Iya. Pak, masuk Polinewasi. Iya betul. Kalau untuk dari UIN sama atau bagaimana? Jadi pertanyaannya apa? Ini apa untuk grafis dari nilai rapat itu sama naik atau kalau standar itu bisa juga masuk? Yang pasti itu harus naik lah. Gitu. Aku ada beberapa yang turun, cuman hanya satu mata pelajaran itu. Jadi pastikan nilai naik untuk bisa lulus. Dan ada pengaruh dari alumni juga, karena tahun kemarin ada yang daftar karena alumni dulunya nggak menerima atau dia pindah ke univ lain, jadi gagal. Jadi dari nilai juga iya, dari pengaruh. Jadi pemilihan jurusan juga. Oh, dari pemilihan jurusan juga. Jadi intinya apa nih Kak? Harus Ya belajar lagi, ya, tetap harus itu semangat. intinya. Harus semangat buka Harus semangat belajar. Facebook. Iya. Jangan buka Instagram, jangan buka TikTok. Nah, iya betul. Nah Kak, kan kita lagi daring nih. Kakak juga daring kan lewat Zoom, lewat Google Meet mungkin. Kalau kita kan pakai Google Classroom Iya. ya. Nah, itu biar kita nggak cepat bosen dengan keadaan sekarang yang serba daring semuanya. Itu ada tips gak dari kakak? Kita harus seperti apa nih? Apa memang benar-benar kita selingin dengan berapa hal apa? Kapan Kak Riki kalau lagi Zoom tiba-tiba makan? Jangan dilihatin, kira dilihatin gitu kan? Gimana nih Kak? Supaya semangat belajar. Iya betul. Ya, nggak boring Kak. Biar gak boring. Pastinya punya planning untuk harian, bulanan, atau tahunan itu karena kita masih ada suasana tahun barunya juga ya, tahun Februari. Mungkin kalian bisa buat to-do list gitu, apa aja yang akan kalian
Nah, ganggu betul. banget sih. Iya bener. Belajar. Kalau udah scroll IG itu niatnya cuma lihat postingan dikit-dikit, Atau ya, gak jelas kan? Betul. Kalau enggak aplikasi belajar ditaruh layar beranda paling depan dan sosmed ditaruh paling belakang. Tapi percuma sih kalau bukanya tetap digeser-geser Iya paling kan? belakang. Dulu ngeliat sosmed bentar doang, 5 menit sejam. Udah telat kuliah udah kan Iya, aja. kan? Nah terus kita mau nanya nih juga. Pertanyaannya itu program studi apa yang paling ketat dan paling banyak peminatnya untuk di kampus kakak? Untuk dari Polinera sendiri, jurusan yang paling ketat itu, prodi yang paling ketat dan banyak peminatnya itu dari jurusan eksis. Kayak di dalam jurusan eksis itu ada beberapa prodi, diantaranya perjalanan wisata, manajemen informatika, akuntansi perpajakan, agribisnis, sama agribisnis sama. Itu sih yang ketat Polinera. Jadi itu yang paling banyak peminat dan juga paling ketat di Polinera. Jadi kakak yang pengen masuk tuh di fakultas itu belajar. Bisa. Usahain iya. Harus bisa sih. Tahun baru semangat baru. Nah betul banget itu. Jangan patah semangat mungkin. Kalau untuk dari UIN, Raden Intan? Aku santai kelahirannya. Iya apa? Jadi prodi paling banyak minat itu perbankan syariah, itu menempati nomor 1. Yang kedua itu ada pendidikan agama Islam yang paling banyak. Lalu ekonomi syariah, manajemen bisnis syariah, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, sama hukum tata negara. Untuk tahun 2020 kemarin. Tuh sama sih. sama-sama banyak peminatnya. Polinera iya, UIN juga iya. Kampusnya itu keren-keren banget sebenarnya. Pasti. Fasilitas juga keren tadi. Pasti, Cara lurusnya juga keren banyak. Untuk masuk universitas kakak-kakak ini banyak saingannya kan. Iya pasti. Jangan mau kalah ya pasti ya. Iya. Buat kakak kelas 12 di sana, jangan lupa belajar. Fokusin sama cita-cita kakak semua. Ingat orang tua di rumah ya. Kan mereka juga di rumah. Iya kan? Kenapa harus diingat gitu kan? Sama yang lagi main kan, nonton streaming kita. Iya juga. Nah terus gini kak, kita udah nyiapin buat kak kelas 12 di rumah untuk nanya di live streaming kita ini. Kita udah buka question box di Instagram, yaitu di @osis_semansa-geta. Jadi nanti ada pertanyaannya yang bisa dijawab oleh kakak semua. Nih, pertanyaannya udah di tangan. Ya, banyak banget. Banyak banget nih kak. Banyak aja peminatnya sih. Mau kita kasih waktu kakak untuk tarik nafas dulu nggak? Biar bisa jawabnya dengan lancar gitu kan? Iya. Jadi untuk kampus yang pertama itu Polinera. Jadi ada pertanyaan yang seperti ini kak dari Rehan Chaska. Kakak Polinera itu sama kayak Unila nggak sih kak? Gitu. Polinera sama Unila itu jelas beda. Dari namanya aja, Unila universitas, Polinera itu politeknik. Kalau Polinera itu namanya politeknik, itu sistem pendidikannya lebih banyak ke praktek dibandingkan teori. Sekitar 70% praktek, 30% yang materi. Itu aja sih yang perbedaan yang signifikan dibanding politeknik dengan universitas. Kalau universitas itu cakupan ilmunya lebih luas. Kalau politeknik itu vokasi itu ya itu tadi. Kalau kan katanya lebih banyak praktek ya kak. Selama pandeminya prakteknya gimana ya kak? Apakah lewat online? Dan Zoom juga lagi Iya praktek. gitu kan? Apa tanamannya Kiriman terus. dikirim gitu kan? Nah itu gimana kak kalau lagi masa pandemi seperti ini? Untuk praktek, beberapa mata kuliah itu udah ada yang praktek di kampus, tapi untuk mata kuliah jurusan. Tapi kalau untuk mata kuliah umum itu belum diperbolehin. Oh, jadi tetap ada jadwalnya kak ya? Untuk Iya. nggak semua juga bisa langsung praktek, tapi ada jadwalnya juga yang disusun oleh pihak kampusnya. Benar. Nah terus ada pertanyaan lagi nih. Ini kayaknya untuk semua sih. Semua ya? Dari @fzz_ptr. Apa perbedaan D4 dan S1 katanya?
sendiri itu sebenarnya setara dengan S1, cuman bedanya D4 itu buat untuk pendidikan vokasi, yaitu yang lebih banyak praktiknya ketimbang teori, karena kita D4 itu menciptakan lulusan yang mengutamakan kemampuan. Jadi seperti itu. Bukan apa ya? Teori. Ya, sama Dia tidak mengutamakan akademik. tapi ke skill, kemampuan. Ke skill. Terus ada lagi nih pertanyaan ketiga dari FHF. Tadi lupa satu lagi perbedaan. Oh iya, nggak lanjutkan. Kalau D4 itu nanti setelah lulus gelarnya itu ada TR-nya. Setelah S ada TR, jadi sarjana kenapa TR. Oh, itu tambahannya. Jadi buat Kak semua tuh udah dijelasin tuh. Beda dari D4 sama S1. Gak kalah jauh lah ya, masih Iya. sama-sama bagus. Terus ada pertanyaan lagi nih ketiga dari @FHF __ beda banget. Nih kayaknya tahu nih akun siapa? Akun siapa tuh? Sekolah aku di Akun siapa tuh? Nih kayaknya akun fake ini atau gimana nih? Mau di ini juga dibuka di sini juga akun siapa? Oh, Jangan. dibuka nggak ya? Jangan deh kayaknya rahasia aja. Biar pada penasaran kan di rumah. Siapa Iya. sih yang nanya? Jadi pertanyaan itu politeknik itu apa sih Kak? Politeknik kayaknya perbedaan dari politeknik sama universitas sih. Settingan benar ya pertanyaan. Kalau politeknik itu ya pertama kita adanya di politeknik itu kami menyediakan program studi yang jenjangnya D3 dan D4. Kemudian politeknik itu perguruan tinggi yang pendidikannya vokasi, pendidikannya praktek, ya, teori. sebenarnya 60% praktik, 20% teori. Ya, Iya. Jadi kebanyakan teori dibandingkan praktek dibanding teori. Jadi yang suka Ke lapangan nih. di praktek Lapangan, iya. dan gak suka dengan teori banyak, mending masuk Polinel aja. Iya. Nggak Kak Riki? Kayaknya cocok gitu di bidangnya kan ya, di minatnya kakak semua. Terus geser ke kakak yang baju hijau Dan yang anak paling hijau paling cantik cantik di sini. nih. Jadi ada pertanyaan dari Rizka Dwi Maretha. Terus pertanyaan seperti ini Kak, akreditasi pendidikan fisikal kok ada nggak? Ada, tadi ada pendidikan fisika. Iya. Tepatnya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Untuk akreditasi aku nggak ngafalin satu-satu. Iya. Lebih baik cari aja di websitenya WIN. Cari di website. Dan tentang hasil tadi. Iya. Nah, jadi biar nggak ngafalin itu mungkin ada perubahan kan? Nah, pertanyaan ada lagi nih. Sama aja ini mah. Matanya seperti ini Kak, kayak ngelindur nih. Dari akun yang sama, contohnya seperti ini. Cara daftar SPAN, PTKIN gimana nih? Spam tadi kan kayaknya udah. Iya, Udah ya. kayaknya ngelindur ini nih. Tinggal informasi mungkin. Kurang Ketinggalan informasi mungkin. Ketinggalan hari, padahal kemarin kita udah take video itu. Nah, jadi pertanyaan udah habis dari Instagram. Jadi kita mau minta lagi nih buat kakak-kakak yang di rumah untuk resume kegiatannya ya. Kita tetap akan minta nanti di Google Form yang kita sediakan dan akan kita kirim di grup kelas kakak-kakak semua. Jadi kakak ini bisa dapat apa dari kegiatan ini, dari wawancara seperti ini. Jadi bisa tulis resume tentang kegiatan, tinggal tentang videonya nanti bisa di share langsung bisa dikirim langsung di Google Form yang telah kita sediakan. Tapi jangan lupa follow juga akun Instagram ASIS yaitu @asis_semansa gitu ya Mir ya. Biar followers kita naik, ya kan? Iya harus naik Nah, Kak. harus Nih Kak naik Riki, grafiknya. kan kakak kelas 12 ini udah habis nih yang nanya nih. Nah sekarang aku deh yang mau tanya. Udah, penasaran ya? Ini gimana Kak? Apakah lulus kalau baik bisa langsung diambil sama perusahaan gitu? Sebenarnya polinela itu banyak karena di sini kita utamakan kemampuan
kemampuan gitu. Jadi udah biasa. Setahu saya banyak perusahaan yang bekerja sama dengan kulineran seperti PT Perkebunan itu banyak benar yang bekerja sama dengan kulineran. Jadi biasanya itu setelah kan nantinya kita ada PKL itu. Nah setelah PKL itu biasanya mahasiswa kuliner itu langsung ditarik, langsung ditarik kerjanya pekerjaan. Wah, keren juga ya. Kalau kita PKL bagus, langsung dapat kerja nih. Iya betul. Nah terus kita juga meminta nih kalimat motivasi dari kakak-kakak hebat yang di depan ini. Yang untuk di rumah. Kalau ada untuk kita juga nggak apa-apa kak. Iya buat kita bakal kelas 12 juga biar semangat belajar, biar semangat buat masuk di universitas itu apa nih dari kakaknya? Iya silakan kak. Kalau ngomongin motivasi sendiri itu sebenarnya apa sih? Riki tahu nggak? Motivasi apa tuh? Kayak kata-kata penyemangat kemudian kita penyemangat buat dorongan kita untuk yes. Jadi itu kan fungsinya motivasi. Terus kenapa kalau kita udah dapat motivasi nih ya dari quotes mungkin kan, tapi kita nggak gerak-gerak gitu, masalahnya itu apa gitu kan? Masalahnya itu mungkin ada di diri kalian sendiri gitu. Motivasinya kalian cari dari luar tapi nggak fokus motivasi di dalam diri sendiri gitu. Terus jadi motivasinya itu kembali lagi ke diri kakak semua ya. Jadi kalau kita udah dapat motivasi nih dari orang tapi kita cuma dengerin dong, nggak ngelakuin, percuma kan kak ya. Banyak kan motivasi tapi kita sendiri nggak nerima, nggak bisa aplikasiin kehidupan kita sendiri, ya sama aja bohong kan kak. Ibarat kayak kita mau bikin gedung nih, kita harus punya fondasi yang kuat dulu. Iya. Kalau kita nggak punya fondasi atau bahkan nggak ada fondasinya, nggak akan jadi sebuah bangunan. Ya. Untuk niat baik aja nggak cukup. Jadi misalnya ini kita udah dapat motivasi kita pingin ngebahagiain kedua orang tua, terus niat baik aja nggak cukup. Misalkan kita udah punya motivasinya, kita pingin bahagiain kedua orang tua, tapi kita cara belajarnya salah. Jadi niat baik aja nggak cukup, pikiran kita juga harus benar begitu, belajarnya secara efisien dan efektif. Terus kalau belajar kita nggak efisien kan susah juga ya. Harus karena juga sama ini juga belajarnya susah. Jadi kita harus dari cara gitu. Semua orang tuh lagi kesusahan, lagi malas-malasan gitu, sama nggak sih? Sama betul sama kan. Kuliah terus Iya. juga malas-malasan. Tapi itu semua kan yang kita rasain. Tapi gimana yang membedain itu adalah reaksi kita terhadap sesuatu. Nah, jadi ilangin magernya, banyakin belajarnya. Ya Kita kan? harus tetap ingat tahun baru semangat baru sih. Iya, tahun baru semangat baru. Tahun ajaran baru juga harus semangat juga belajarnya. Iya, kakak nih mau masuk universitas, jangan kasih kendor belajarnya lah ya. Harus doanya terus juga gitu kan. harus gitu. Harus bareng-bareng belajar sama doa. Ya ngambil. Iya. Nah terus untuk kakak dari Paulinella ada motivasi kan nih buat kita kalau nggak kakak yang di rumah? Apa ya motivasinya ya? Hidupnya lempeng-lempengan ya. tetap hidup walaupun tidak berguna. Jangan kak, itu nanti jadi kata-kata itu yang ditanamkan dalam diri, bukan tahun baru semangat baru. Jadi apa ya? Gini aja, ngambil kutipan salah satu karakter di anime No Game PS, namanya Sora. Wah, Bahwa pernah berkata, hidup itu bukan permainan keberuntungan. Jika kalian ingin menang, maka bekerja keraslah. Wah, pokoknya
Anak ibu harus nonton ini. Iya. Kutipan ini ngasih tahu kita kalau tercapainya impian itu harus ada proses yang dijalani. Cristiano Ronaldo itu jadi pemain bola hebat, yaitu karena latihan. Latihan itu prosesnya. Nah buat teman-teman kelas 12, kelas 12 yang nanti mau kuliah, yang kuliahnya di kampus terbaik, yang kampusnya kalian impikan, itu ada proses yang harus kalian jalani. Prosesnya itu ya belajar, sering berjalan soal, latihan-latihan seperti itu. Masalah hasil mah jangan dipikirkan. Kalaupun hasil yang kecewakan, itu mungkin yang terbaik dari yang di atas. Dari yang di atas. Mungkin bukan di situ, ini kan kayak mungkin ada tempat lain yang lebih cocok buat kakaknya. Jadi jangan patah semangat walaupun kita udah daftar di 1 unit, tapi nggak diterima, terus langsung udah nggak kuliah gitu ya. Udah di rumah aja. Iya benar. Nah apa dia? Walaupun gagal, itu kan gagal bukan akhir dari segalanya. Nah Bisa coba lagi. bisa Atau coba lagi. Ya biar juga bukan hal yang buruk gitu. Semua orang ada yang ujian 2 kali baru keterima, gagal berkali-kali baru keterima, gagal dulu. Baru berhasil. Jadi kan? intinya jangan takut gagal. Iya, jangan patah semangat juga. Wah, ini kalau misalnya kurang nih kak, mau tanya-tanya ini kita dikasih nggak nomor WA atau nama IG-nya gitu? Kalau WA kayaknya gimana ya kira? Kayak minta sendiri aja kali ya. Iya, kita sendiri aja nanti. Tapi kita nanti bakal siapin kok di description box link dari Instagram kakaknya. Jadi kalau ada yang ingin ditanyain ada yang di rumah bisa langsung DM aja. Tapi jangan lupa. Jangan tanya yang di luar dari materi. Nah, harus tapi jangan lupa satu hal lagi yang paling penting, ya kan kak? Baca coba. Follow. Jangan nanya aja di follow juga ya. Nah, pertanyaan kita udah habis nih. Pertanyaan kita udah selesai, dari Instagram juga udah. Terus kakak di rumah juga kayaknya udah pada semangat nih buat masuk ke dalam informasi banyak udah dari dikasih kakaknya, motivasi juga sama Iya. kakaknya kan. Terus kita juga mengingatkan lagi nih sekali lagi buat kakak-kakak di rumah, kita udah nyiapin semua kan kayak iya, jadi kita udah siapin Google Form, jadi kakaknya bisa kirim langsung menjelas itu, nanti akan kami cek, dan itu juga ada absennya di situ. Jadi buat kelas 12 ikutin kegiatan ini dari awal sampai akhir, karena banyak banget materi dan masukan dari kakak itu yang penting buat kita belajar, buat bagi semangat, biar kita nggak kalah semangat nanti di pendaftarannya kayak Harus semangat terus. iya. Dan kalau misalnya kangen sama aku sama Kak Riki, besok masih kita kok. Masih kita lagi nih besok yang sini. Besok masih kita. Dan kalau mau chat Kak Riki, Enggak, jangan. oh jangan ya. Kirain boleh juga mau chat Kak Riki gitu. Nanti dong, nanti aja. Cuman jadi nggak boleh depan kamera ya. Iya, Harus di nanti belakang aja, di belakang kamera aja. Boleh. Iya. Oke, jadi nanti di besok kita akan buka lagi question box untuk pertanyaan dari universitasnya. Jadi kalian bisa juga tanya lagi untuk universitas yang hadir besok. Dan mungkin itu aja ya, benar? Iya. Kegiatan untuk siang hari ini, karena mungkin waktunya juga udah siang. Kakaknya juga kayak udah. Iya. Aduh, ngantuk, lapar Iya. mungkin, atau ada yang nonton sambil makan. Mungkin ada ya. Lagi nyaman-nyaman mereka di rumah sambil rebahan, gitu kan? Ngeresul. Kalau enggak, ini dalam hati ada yang bilang, kok nggak selesai sih mau nge-game nih gitu. Iya kan? Kayak Jangan nge-game dulu dong, belajar dulu ya Pak. abis ini kita kayak dibenci deh Kak. Ini lama banget nih jadi abis. Gak mungkin lah, gimana jarang. Pasti kita dikangenin ya. Iya, Tapi nanti besok masih ada kita. Oke, besok masih ada kita lagi. Tonton terus ya kakak kelas Tonton 12 yang terus. di rumah. Oke, jadi mungkin itu aja dari kita Mira. Iya. Jika ada salah kata kita mohon maaf, dan kepada Allah kita mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.